Pak Bambang yang menjalankan profesi ini, Pak, bukan benda mati, Pak, bukan gedung, Ya, ya, bukan mobil, bukan kantor, tetapi yang menjalankan profesi itu yang disebut advokat itu adalah manusia, Pak. ya, Nah, saya harus jujur, Pak. Kalau kita mau jujur, tidak ada cara, Pak. Kita tidak perlu menuntut orang, Pak, dalam kondisi ya, untuk menyelamatkan pribadi kita dan juga barangkali inilah talk show ini atau podcast ya, kita ini ya, yang bisa kita kan tidak bisa merubah orang, Pak. ya, Hukuman sekalipun Anda mau ancam orang sekalipun, itu hanyalah trigger. hmm, Tetapi yang terus menjadi keputusan itu adalah pribadi-pribadi. Tetapi hmm, memang saya pernah melihat, Pak, waktu saya dilisensi sebagai instruktur dari Carnegie, dia bilang begini, I tell you the truth, dia bilang, don't think because you're instructor, you can change people. No, dia bilang. Tidak bisa, apalagi orang dewasa. Tetapi dia bilang, you have a license as instructor, you just inspire people. hmm. Persis sekarang ini podcastnya Pak Bambang ini adalah memberi judul adalah inspirasi. Memang yang ada kita menginspirasi, Pak. Ya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mengetahui dan memperkenalkan para advokat Indonesia yang mungkin bisa memberikan wawasan mengenai profesi advokat yang eh, ideal atau mendekati ideal seperti apa. Karena akhir-akhir ini banyak kasus yang membuat profesi advokat ini menjadi perbincangan di dalam penegakan hukum. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Saur Siagian SHMH, seorang advokat senior. Apa kabar Pak Saur? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Semua Pak Bambang juga sehat. Amin. Ya, Pak Saur lahir di Pematang Siantar 9 Mei 1962, betul Pak. menyelesaikan S1 ya, menyelesaikan S1 di Universitas Kristen Indonesia UKI, S2 di Universitas Gajah Mada, kemudian mengawali karir di legal konsultan dan Dale Carnegie Training Jakarta. Membuka kantor pengacara sendiri, dikenal sebagai aktivis HAM, aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Taruman Negara Jakarta, serta saat ini menjadi komisaris independen di PT Semen Indonesia Group. Nah, Pak Saud mungkin bisa bercerita sebagai perkenalan singkat perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan, Pak. Iya, terima kasih ya Pak Bambang di diundang untuk berbincang, berbagi pengalaman. Setidaknya barangkali ini bisa juga Ya, katakanlah menjadi bahan diskursus kita. Pak Bambang, kalau saya mau jujur memang dari awal saya itu sudah bercita-cita jadi penegak hukum, Pak. ya, Tapi yang saya udah pastikan jangan sampai jaksa, jangan sampai polisi, jangan juga sampai. Karena pertimbangan saya begini, dari dulu, ya, ya, kalau saya jadi pegawai negeri,
nanti saya cari alasan-alasan karena uang tidak cukup gitu loh Pak, atau gaji tidak cukup, Iya, terus iya, tutupi. Dan iya, saya jadi berpotensi untuk melakukan katakanlah apa namanya uang-uang tambahan. Ya, kalau itu misalnya tidak harus menggadaikan profesi atau tidak menggadaikan tugas, ya melakukan korupsi. Jadi saya iya, standing poinnya dari awal posisi seperti itu. Apa sih yang paling cocok? Saya pikir ya Pak Bambang, iya, pikir adalah advokat karena memang iya, advokat juga mendapat predikat sebagai aparat penegak hukum. iya, Cuman memang tidak mudah. Begitu saya selesai kuliah, saya langsung magang di salah satu advokat, dulu namanya iya, Alan Mansur. Dia iya, adalah dosen juga di Universitas Kris Dwi Payana atau Unkris. iya, Nah, eh, cuman kan dulu begini, Pak. Kita ini bisa zaman dulu ketika kita sebelum undang-undang advokat iya, diadakan, kita itu masih bisa berpraktek iya. sekalipun belum punya izin, tapi memakai nama yang sudah punya izin, Pak. Hmm, Tapi apa dikata Pak, kemudian ya setelah itu saya lulus bersama dengan teman-teman saya mendirikan kantor. ya, Ya, dengan idealisme yang sedemikian, ya, ternyata membuka kantor tidak mudah, Pak. 6 bulan tutup, Pak. Nah, karena hidup ya, nggak boleh, hidup harus berjalan terus, Pak Bambang. ya, Paling kenapa kantor ini tutup gitu ya? Saya ya, merasa di selain tidak punya kompetensi, saya pikir karena ini jasa, ya, mungkin saya tidak punya networking, tidak punya jaringan. ya, Nah, yang ya. paling simpel, Pak, saya melamar jadi salesman, Pak. Karena Ah, hidup harus survive, Pak. Kita nggak punya, emang ya, Pak Bambang orang kampung, ya, nggak ya, merasakan apa namanya kiriman dari orang tua. Saya juga kuliah dulu itu Pak Bambang. Saya 4 tahun itu Pak nomaden saya, nomaden. ah, Saya tidak pernah merasakan namanya kontrak permanen seperti anak-anak mahasiswa normal. Jadi ya, saya itu nomaden Pak. Jadi dari satu teman ke teman yang lain, tetapi kalau tidak ada teman yang lain, saya permanen itu tinggal di kampus Pak Bambang. Jadi harus cari pekerjaan yang harus survive. Ya. ya, Nah, jadi setelah saya apa namanya pikir kalau saya salesman, di samping saya segera dapat uang untuk saya bisa survive, saya apa namanya bisa punya teman. Nah, dalam rangka waktu saya menjual produk saya di jual asuransi dulu, Pak, ini kan adalah ya, pekerjaan yang relatif mudah tapi sangat tangguh. ya, Ya. Jadi ya. saya punya calon atau prospek itu Direktur Del Carnegie, Pak. Hmm, Kaget juga Pak Bambang, saya nggak tahu Pak Bambang pernah dengar Del Carnegie. ya, ya, pernah. Patan Del Carnegie ini punya menulis buku, Pak. Sangat Ya, menginspirasi saya terus terang. Ada ya, buku karangan dari Del Carnegie itu sangat menentukan dalam perjalanan, apalagi waktu saya ya, nomad. ya, Saya kaget, Pak. Loh, ternyata Del Carnegie itu tidak semata-mata sebagai seorang penulis buku, ternyata ya. dia juga ada pelatihan, Pak. Hmm. Nah, jadi saya jual produk saya namanya dulu di apa namanya? Di salesman tuh, Pak, kalau Bapak mau tahu prospek, Pak. Prospek. Ah, ah. Jadi Ya, prospek. Yang saya nekat Pak berbahasa Inggris kepada direktur ini, saya duga dia terharu nggak ngerti kali bahasa Inggris saya kan orang nggak pernah pernah sih kursus awal-awal, cuma ya, mungkin dia apa respek keberaniannya dia bilang begini, ya, saya nggak tertarik produk yang Anda jual, tapi gini, saya tertarik kepada Anda. Dia bilang masih ya, berpikir nggak untuk berprofesi lain gitu ya. ya, Maksudnya apa Pak gitu loh. Ya kalau memang ya kami juga sedang membutuhkan juga staf di sini gitu loh ya. Nah jadi saya karena buku ini yang sangat menginspirasi saya ternyata punya pelatihan, saya jawab begini. Iya, satu saat saya punya impian tuh Pak pergi ke Amerika karena saya tahu ya, lembaga pelatihan ini markasnya di Amerika Pak Bambang. ya, ya, Bilang saya punya kesempatan pergi ke Amerika nggak? Saya bilang. ya, Kedua, ya saya jujur aja saya bilang saya ini bukanlah cita-cita saya, tapi saya satu saat saya pengen jadi lawyer.
apa namanya ya, yang ketiga tentunya kalau salary-nya lebih baik gitu loh Pak. Nah Ya, singkat kata ya, Pak, nah ya, jadi eh, kerjalah saya di sana selama 5 tahun. ya, Kemudian setelah 5 tahun saya kerja lagi 2 tahun ikut Pak ya. almarhum Yan Apul. Ya, Tahun Pak tahun 95 sampai 97 saya mendirikan kantor Pak sampai sekarang Pak ya, Bambang. Itu ya. perjalanan karir saya Baik, sebagai baik. advokat. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, terima kasih Pak Saur. Pak Saur mengatakan bahwa tidak mau jadi penegak hukum yang PNS karena kalau gajinya kecil nanti cari-cari alasan untuk Benar cari Pak. tambahan. Ini menarik. Nah, tetapi persoalannya sekarang profesi Ya. advokat yang penghasilannya mungkin relatif lebih besar pun masih cari-cari tambahan, Pak Saur. Nah, itu seperti apa? Pertanyaan Pak Bambang mulai menohok mulai dari awal betul Pak. Saya setelah dalam Eh, perjalanan karir saya Pak, kurang lebih mulai dari tahun 97, let's say hampir 30 tahun Pak Bambang, atau ya, katakanlah 20 tahun. ya, Kelihatannya orang katakanlah bahasa saya tadi lugas aja kita Pak ya melakukan ya, korupsi itu. ya, Kita aja tambahan-tambahan kan saya kira positif ya Pak ya. ya, ya, Karena itu yang sangat relevan. Saya kira tidak ada terkait kepada income kita Pak. ya, Katakan jujur. Itu ya, adalah keputusan kita dan value kita Pak. ya, Ya, jadi saya harus ulangi. Saya ya, dalam perjalanan karir saya sebagai seorang advokat, Anda mau korupsi atau tidak, atau ya, Anda mau melakukan, tidak ada berkaitan berapa besar Anda dibayar sebagai ya, lawyer, tetapi apakah Anda permisif tentang value yang Anda ya, katakanlah lakukan kepada diri Anda. Jadi saya misalnya begini, ada dulu Pak, misalnya pengacara yang cukup kondang di Indonesia. ya, 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 saya karena ini fakta hukum misalnya Pak, ya ya, saya ya, 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 sebut. ya, Misalnya kasus OJK Ligis, karena ini kan sudah inkrah. ya, Saya kira orang ya, tahunya banyak gitu ya. ya, Dan ya, kemudian dia jadi terpidana yang penyuapan kasus peristiwa Gubernur Sumatera Utara. Ya, ya, yang melibatkan hampir semua DPRD di Sumatera Utara, bukan saja gubernurnya kemudian jadi dipecat sebagai tidak bisa melanjutkan, tetapi juga ada dia punya tim tidak pernah bisa lagi jadi advokat. Nah, ya, saya pikir financially mungkin sudah cukup banyak. Dan ya, saya dengar berita hari ini, ternyata dia juga memberikan 1 miliar kepada saudara Lisa, yang ya, pengacara Ronald Tanur, ya. Dia bilang ya, minta. Nah, ini menurut saya apa ya, atas keprihatinan. Ada kata ya, prihatin, Pak. Mungkin ya, kalau saya mengatakan kita marah, saya terus terang Pak Bambang, saya kalau melantik para advokat, ya, saya disclaimer Pak begini, sebelum saya kan biasanya sumpah itu di pengadilan tinggi Pak. ya, Tetapi kita angkat dulu organisasi, undang-undang memerintahkan begitu Pak Bambang. ya, Kawan-kawan, atau kalau bahasa di kode etik, Anda rekan-rekan saya, Anda hmm, mau junior, Anda sudah mendapat predikat sebagai ya, rekan. ya, ya, Bilang bagi saya lebih mulia seorang, katakanlah begal, ya, ya, ini sadis ya Pak Bambang, ya, pada ya, seorang advokat yang dia telah belajar 4 sampai 5 tahun untuk menjadi sarjana hukum, ya, kemudian kursus advokat, magang, ya, tapi ya, melakukan suap menyuap gitu loh Pak ya, Bambang. ya, Ya kan? Karena bayangkan pengetahuan yang dia timpa, kemudian kode etik yang dia pelajari, bahkan terakhir dia bersumpah ya, ya, di atas kitab suci. ya, Allah katanya, saya ya, harus jujur dalam menjalankan pekerjaan saya, tetapi dia melakukan suap menyuap gitu loh. Kenapa ya, tidak di awal misalnya kalau toh kita ya, kerja, apakah ya, kita sebagai seorang tukang ojek atau dosen sekalipun, atau katakanlah jadi hakim tapi dengan penghargaan tentu, gaji yang ya, negarakan gitu loh. ya.
Ya. Oleh karena itu saya kira itu yang saya bilang bahwa pertanyaan Pak Bambang, tetapi Ya. karena memang kita tidak punya sungguh-sungguh komitmen dalam Ya. jalan profesi kita atau tidak kita percaya Ya. tentang katakanlah berkat berkat kita itu kalau kita sungguh-sungguh masa sekedar makan kemudian Ya. katakanlah menyekalakan anak kita nggak bisa. Saya tidak mengatakan Pak Bambang nih Ya. lalu mulus perjalanan kita. Saya bisa merasakan juga Pak Bambang sebagai seorang advokat punya kantor, Ya. punya staf, ya kadang-kadang bagaimana kita belum tentu dalam setengah tahun itu tidak punya klien, Ya. mana Ya. kita harus bertarung kadang-kadang hanya sekedar Ya. katakanlah minta maaf Pak membeli tahu tempe itu Pak Bambang kita Ya. uang. Tetapi menurut saya itu bukanlah aib Ya. dan bagi saya itu bukan soal kemiskinan, tetapi mahkota sebagai pilihan-pilihan sikap hidup kita. Saya pernah begitu Pak, anak saya sudah tertunda bayar uang Ya. kuliah, uang sekolah bahkan sampai 6 Ya. apa namanya bulan. Ya. Tiba kasus korupsi datang ke kantor Pak Bambang. Saya bukan diminta untuk korupsi loh Pak, kasus korupsi Ya. gitu ya, karena ada Ya. pertanyaan nanti apakah sudah nyambung ini kelihatan Ya. ini Ya. jadi nyambung-nyambung ini Pak. Nyambung ya. Eh, saya dari awal memang sudah punya komitmen Pak Bambang, Ya. karena memang saya sudah berjanji, saya ini dari guru waktu di Ya. Dale Carnegie, Ya. saya berjanji bahwa ketika saya melakukan penegak hukum, saya tidak akan pernah melakukan suap menyuap. Nah, Ya. karena dari awal saya sudah komitmen begitu Pak Bambang. Nah, Ya. kalau saya menangani kasus korupsi, di Ya. sisi lain saya sudah komitmen di sana dan saya tahu misalnya Ya. problematik di pengadilan kita semenjak saya praktek dari awal Ya. Ya. adalah soal suap menyuap ini rasanya begini Pak Bambang Ya. adalah tidak etis di sisi lain Ya. tidak setuju tentang perbuatannya Ya. tapi di sisi lain saya dapat keuntungan jadi Ya. ada nurani yang Ya. bertentangan Pak. Nah di kode etik Ya. kami memang prinsipnya tidak Ya. bisa menolak perkara tetap Ya. kalau bertentangan dengan nurani Pak Hmm. itu Ya. bisa kita menolak. Jadi saya Ya. dasar menolaknya itu di situ ya udahlah. Saya pikir Ya. kita masih survive. Ya. Anak-anak itu jadi belajar tentang arti Ya. berketuhanan. Ya toh, ya Ya. Ropas memang ibunya harus kadang-kadang meneteskan air mata ketika harus antara percaya tidak percaya guru ini cuma uang sekolah katanya. Tetapi Ya. maksud Baik. toh memang tidak itu jadi aib atau katakanlah kita ini apa ya jadi identik dengan Ya. kemiskinan menurut saya. Tetapi menurut saya harga kemuliaan yang kita harus lakukan ketika kita memilih satu nilai tentang komitmen kita. Ya. Itu loh Pak Bambang. Ya. Baik, Pak Saur, bicara tentang suap menyuap, apalagi pekerjaan profesi advokat ini adalah tidak bisa berdiri sendiri, harus Tuh, bersama-sama dengan penegak hukum yang lain, gitu ya. yes. Nah, pertanyaan saya begini, kalau terjadi suap menyuap yang dilakukan oleh seorang advokat, itu karena advokat sangat ingin memenangkan perkara sehingga dia melakukan secara cara apapun, atau memang ada permintaan-permintaan atau ada godaan-godaan yang terjadi di dalam sistem peradilan kita, Pak Saud. Nature-nya Pak memang para katakanlah para penegak hukum itu polisi, jaksa, Ya, hakim nggak pernah mereka secara terbuka meminta duit Pak. ya, Ya memang kadang-kadang gini Pak, memang mereka secara gesture memberikan simbol-simbol. Nah biasanya yang aktif itu adalah kita-kita advokat ini Pak. Nah memang begini Pak, kita ini udah rusak Pak Bambang. ya, Jadi dalam praktek gini, sudah ada klise di kalangan kami para advokat Pak Bambang, ya, akan-akan kalau kami tidak mendekati aparat penegak hukum, ya, rasa-rasanya kami susah menang gitu. Jadi ya, saya melihat kadang-kadang bukan lagi sekedar katakanlah perbincangan, sering sudah sampai tahap level, kalau sampai saya tidak menyuap nanti, ya. kemungkinan besar lawan saya menyuap gitu loh. Sehingga Oh, advokat-advokat praktisi hukum ini juga kemudian tergoda, makanya gampang ya, ditipu kan. Kadang-kadang banyak maklar, Pak. Sering juga, ya, misalnya begini kasus yang OC Kaligis dengan Lisa itu, katanya ya, setelah diterima 1 miliar, dia nggak tahu lagi datang kemana gitu loh.
Nah, mungkin di otaknya advokat Ya, itu Pak Bambang, dia sudah tidak ya, percaya. Nah, inilah menurut kami bagaimana sistem itu bukan lagi Pak ya, Bambang itu dalam konteks aturan, ya, sudah sampai kepada sendi-sendi otak kami, Pak. ya, Ya, kan? Nah, makanya di di dalam ya, talkshow ya, hari Kamis lalu dalam satu forum di Kompas TV yang dipandu oleh Pak ya, Budiman Tanurjo, saya ya, Mas Budiman, karena ini kan udah struktur nih, Pak. ya, Ada hakim yang kali ya, kalau katakanlah kalau saya mengatakan kalau advokat rusak, jaksa rusak bukan mau permisi, Pak. Tetap ya, kalau hakim yang ya, benteng palu benteng keadilan ya, ya, kemudian masih bisa bertahan, masih ada ya, harapan, Pak. Ini kan ya, berseri, Pak. Dari ya, Majelis Hakim Ronald Tanur, ya, kemudian ya, Majelis Hakim yang menyidangi yang sekarang rame yang soal CPO ini. Nah, iya, apa ya, seperti sudah menembus jantungnya, seperti iya, sudah kita habis harapan, Pak. iya, Saya memang oke, mengatakan begini, memang saya bilang, saya usulkan. Saya udah capek memang mengatakan harus memang diberi hukuman yang maksimal kepada hmm, aparat penegak hukum ini karena memang perintah undang-undang begitu, Pak. Kalau kami ya, aturan penegakan hukum atau pelanggaran hukum, kami memang disanksi harus ditambahkan sepertiga, ya, kan? Nah, saya mendorong kalau CPO ini misalnya, Pak. Ini ya, kan menyangkut dulu ketika kita kelangkaan minyak, Pak Bambang. ya, Jadi memang di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor dalam keadaan tertentu itu bisa dihukum mati, Pak. hmm, Nah, dalam penjelasan ini misalnya dalam bencana alam misalnya. Nah, saya mengatakan bencana yang dilakukan oleh manusia kalau alam itu kan lebih ya, kepada yang sifatnya itu sesuatu yang given, Pak. ya, Sesuatu yang pasif. Tetapi kejahatan yang dilakukan oleh kami para penegak hukum dengan kemampuan pemahaman ya, hukumnya, kemudian dengan kemampuan dia akan bisa menutupi, ya, yang ketiga mendapat celah. Nah, menurut saya ini sudah memenuhi kriterianya. Nah, ya, maksud saya mengapa kita tidak mendorong misalnya toh secara ya, normatif undang-undang atau pasal itu masih ada, ya, berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi yang ya, dikatakan melanggar hak asasi manusia, Mahkamah mengatakan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Ya, saya mungkin situ sudah kita bisa dorong, Pak, supaya apa? ya, Ada pembelajaran. Karena apa? ya, Saya selalu bilang, Pak, kalau Pak Hakim itu, Pak Bambang praktek, ya, kita ini ya, posisi duduknya aja berbeda dengan beliau, kan? ya, Pas masuk ya, itu kan ada prosesi. Teng, ya, teng, teteng. Kepada hadirin, hmm, minta untuk berdiri karena yang ya, mulia majelis hakim akan memasuki persidangan. ya, Berdiri oke, itu, Pak. oke, Sedemikian sakralnya, ya, sedemikian ya, penghormatan kepada ya, bapak-bapak atau ibu-ibu hakim yang mulia itu. Tapi apa ya, sekarang ini? Ya kan? ya, Nah, itu saya kira perlu. Dan yang kedua, Pak Bambang, dalam ya, perjalanan karir saya, perlu kesadaran orang tersebut dan dorongan keluarga. ya, ya, Saya lihat ya, praktek-praktek itu sering menurut saya juga tentang keluarga tidak punya ya, macam ekosistem, tidak ya, punya atmosfer. Mestinya kan logikanya begini, Pak. ya, Panggilan seorang hakim, polisi jadi jaksa kan sudah tahu berapa income-nya, Pak. ya, ya, Tapi adakah profesi diberi beban untuk menegakkan hukum, ya, kebenaran dan keadilan? Itulah nature-nya, yaitu fungsi-fungsi daripada aparat penegak hukum. ya, Kemuliaan mereka kan di situ, Pak Bambang. ya, Kan? Nah, kembali, ya saya bilang, apakah ada orang kadang-kadang rumahnya di ya, Satronin, atau kayak kemarin itu ada tanahnya seperti kejadian katakanlah yang di Depok, tanahnya ya, dirobot, kemudian polisi harus menangkap dengan segala risiko, terancam bahkan mobilnya harus kebakar. Inilah kemuliaan-kemuliaan daripada para penegak hukum. ya, Nah, oleh karena itu saya kira ini tidak layak ditukar, katakanlah misalnya financially, karena tidak ya, itu toh dia harus hedonism, ya ya, toh. Atau katakanlah seperti kami advokat harus membayar uang listrik, ya, membayar staf, di mana negara tidak pernah atau negara tidak berbeban untuk katakanlah membantu ya,
secara finansial kepada kami. Nah, ini saya kira juga apa namanya perlu. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan seperti pertanyaan Pak Bambang, karena ini sudah hampir menyasar Ya, semua para penegak hukum pagi akhir ini. Mari kita, saya pikir, ya, sadar tentang kemuliaan pekerjaan kita, karena itu adalah ada di mindset kita. ya, Menata kembali tentang struktur berpikir kita, tentang apa arti sukses, apa arti bermakna, atau apa arti berkarya. ya. Yang menurut Oke. saya tidak selalu seorang pengusaha Ya, kemudian diidentikan dengan seorang hakim misalnya. Saya ya, kira kita tidak pernah menuntut seorang hakim harus katakanlah hidup mewah, katakanlah secara kebendaan, tetapi ya, tindakan kemuliaan-kemuliaan, rasa keadilan itu yang menjadi ya. apa namanya penghargaan wibawa kepada eh, kawan-kawan itu. Begitu Bu, menurut saya, Ya. Pak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik Mundurnya Profesor Hikmanto sebagai Rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya. Baik, Pak Saur, kita kembali sebentar ke sikap Pak Saur yang tidak berkompromi untuk membela kasus-kasus korupsi, kasus-kasus suap menyuap. Ini kasus korupsi ini kan menarik, Pak. Berbeda dengan kasus kriminal biasa yang nilai finansialnya nggak bisa diukur. Betul, Tapi kalau kasus korupsi kan sangat terukur. betul. Kalau uang hasil korupsi itu bisa diselamatkan, kan bisa dihitung. Iya. Nah, apakah fee dari seorang advokat itu yang berhasil itu juga ada dari situ yang Pak Saur tidak mau mencoba itu. Jadi gini Pak Bambang, jujur Pak, karena saya merasakan bagaimana getirnya ketika kita berpraktek dengan atmosfer suap menyuap ini. Ya, Di situ saya bermimpi dari awal ketika KPK ini ada, Pak, ya, bagaimana memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini, Pak. Karena kami merasakan, maksud saya begini, ya, Anda boleh katakanlah lulus S1 sampai S3 seperti Marcella yang kemarin itu, Pak. Ternyata S1-nya ya, kan S2-nya, S3-nya dari UI. Coba ya. bayangkan, katakanlah salah satu pendidikan hukum yang menjadi benchmarking kita, saya kira Ya, adalah UI. ya, Namun produk-produk yang sampai strata tertinggi pun kemudian runtuh. hmm, Nah, ini kan bisa terkonfirmasi tentang pertanyaan Pak Bambang tadi. ya, Rasa-rasanya orang atau katakanlah siapapun yang berhubungan dengan hukum, dengan pengadilan, ya, kalau dia mungkin tidak bisa membangun hubungan secara ya, personal untuk ya, mempengaruhi hakim, bukan lagi teknis ya, hukum. ya, Mungkin orang tidak percaya, ya, ya kan? Nah, sebab dari itu makanya saya menjadi pengacara Novel Baswedan, pengacaranya hmm, Bambang Wijayanto, Abraham ya, Samad atau kawan-kawan atau IM 57 ketika ya, mereka bermasalah ya, atau ketika dituduh yang radikal. Sebenarnya perspektif hmm, saya ada impian saya begini, Pak. ya, Kalau KPK ini kuat, ini akan trigger mekanisme kepada kepolisian, ya, kepada kejaksaan dan atmosfer di pengadilan. ya, Anak-anak Pak Bambang atau saudara-saudara Pak Bambang ya, yang bermimpi untuk belajar atau pendidikan hukum yang kelak mereka ya, berpraktek ya, seluruh kemampuan-kemampuan knowledge mereka, semampuan ya, teknis mereka. Terlebih dari itu, mereka akan tampil sebagai manusia beradab kalau tidak ada korupsi ini, Pak Bambang. ya, Nah, jujur memang pertanyaan Pak Bambang dengan kasus korupsi, Pak, karena memang ini hasil. Kalau saya kan mengatakan begini dari beberapa. Korupsi adalah extraordinary crime. Sama ya, dengan katakanlah terorisme. Sama dengan narkoba. Tetapi ya, kejahatan khas daripada korupsi bagi saya, Pak Bambang, ya, jauh lebih dahsyat ya, daripada katakanlah tindakan teror, ya, atau katakanlah korupsi, narkoba. Karena apa, ya, Pak? Kejahatan korupsi ini saya mengatakan mereka melakukan itu, kekuasaan itu di tangan mereka, Pak.
karena bisa melibatkan orang lain atau Ya. kadang-kadang kalau mereka membutuhkan tempat yang Ya. katakanlah lebih representatif, mereka dengan mudah meng-hire Ya. katakanlah tempat-tempat hotel bintang 5 atau kalau ada di atas Hmm. bintang 5 juga mempengaruhi orang-orang. Jadi ketika mereka juga memberi fee juga ya sangat tidak mudah kalau katakanlah kasus yang dugaan eh, korupsi yang sedang bergulir sekarang ini Pertamina kalau katakanlah Ya. eh, sekian ratus triliun gitu loh Pak. Nah, Ya. ketika orang diminta jasanya untuk membebaskan dia, ya saya pikir kalau 60 miliar yang sekarang ini yang lagi kami dibicarakan itu hanya salah satu perusahaan terlalu kecil, terlalu orang lagi sedikit. Nah, tetapi maksud saya Ya. gini Pak, Ya. kembali value itu sangat menentukan kita untuk Ya. berkaitan kepada numbers atau fee Pak. Ya. Ya. Ketika kita sudah memilih dan yakin kita atas pilihan ini, Pak, Ya. terus Ya. terang, Pak, apa ya, tidak akan pernah itu menggoda karena kita Ya. mengatakan itu bukan bagian saya. Kalau Oke. bahasanya agama misalnya bukan berkat saya atau berkat kita Eh. dengan cara yang lain. Jadi Ya. saya selalu apa namanya mencoba untuk memilih sikap ya model seperti itu, Pak Bang. Jadi ya udah kalau Ya. Baik. oh ya Ya. kan berkat kita. Sekalipun gini saya cerita, Pak. Ya. Pernah saya mengatakan begini, dalam satu kondisi saya kesulitan finansial, Ya. ya kan anak-anak sudah apa namanya eh, ter Ya. tertunda uang sekolahnya. Saya waktu itu Ya. masih cicil rumah Pak Bambang, cicilan rumah Ya. juga sudah terganggu. Ya kan, ingat itu kadang-kadang kalau pas yang saya nggak paling tega itu kalau menerima rapor Pak. Saya Ya. dengan istri saya kadang-kadang bilang udah kamu di sana gitu ya. Terus dia maju, dia ditanya, dia kok sudah sekian 6 bulan kok nggak bisa dibayar ya gitu. Nah kita bilang Hmm. kadang-kadang ini Bu, kalau soal uang listrik, makan kan kita nggak bisa kompromi gitu ya. Hmm. Nah Ya. satu hari gini pernah saya bilang, Mami, cobalah kita tanganin aja dulu sekali kasus korupsi, ya kan kita cap ketepatan ada kasus datang Pak, ya kan Ya. ada gubernur datang. Nah, saya bilang nanti dari fee itu kita simpen. Nah, kita Ya. keluarkan nanti sedikit-sedikit. Jadi kamu tidak pernah mengalami yang harus meneteskan air mata gitu loh. Nah, istri saya Ya. bilang begini, "Ah, ternyata kamu cuman segitu ya," katanya. Disebutlah angka tertentu nggak? Saya Ya. perlu Ya. sebutkan. Nah, Ya. jadi dia mengatakan seperti itu. Nah, ternyata karena peran keluarga juga sangat Ya. menentukan Oke. tentang nilai-nilai yang kita pilih gitu loh Pak Bambang. Ya, baik. Nah, situasi sudah sedemikian rupa dan profesi advokat menjadi bagian, mohon maaf saya menggunakan Ya, kata ya, kekacauan itu faktanya Pak penegakan Bambang. hukum itu sendiri. Nah, ini harapan untuk memperbaiki harus mulai dari mana, Pak? Artinya khusus di profesi advokat sendiri. Kalau di tempat lain mungkin bukan otoritas Bapak untuk Betul, melakukan. excellence. Kalau saya mengatakan begini, Pak, Ya. Pak Bambang yang menjalankan profesi ini, Pak, bukan benda mati, Pak, bukan gedung, Ya. ya, bukan mobil, bukan kantor, tetapi yang menjalankan profesi itu yang disebut advokat itu adalah manusia, Pak. Ya. Nah, saya harus jujur, Pak. Kalau kita mau jujur, tidak ada cara, Pak. Kita tidak perlu menuntut orang, Pak, dalam kondisi Ya. untuk menyelamatkan pribadi kita. Dan juga barangkali inilah talk show ini atau podcast kita ini Ya. yang bisa kita kan tidak bisa merubah orang, Pak. Ya. Hukuman sekalipun, Anda mau ancam orang sekalipun, itu hanyalah trigger. Hmm. Tetapi yang terus menjadi keputusan itu adalah pribadi-pribadi. Ya. Tetapi memang saya pernah melihat, Pak, waktu saya dilisensi sebagai instruktur dari Carnegie, dia bilang begini, I tell you the truth, dia bilang. Don't think because you're instructor, you can change people. No, dia bilang. Tidak bisa, apalagi orang dewasa. Tetapi dia bilang, you have a license as instructor, you just inspire people. Hmm. Persis sekarang ini, podcastnya Pak Bambang ini adalah memberi judul adalah inspirasi. Memang yang ada kita menginspirasi, Pak. Ya. Pak, saya pikir katakanlah banyak yang lebih senior dari kita. Ya. Ya toh? Ya. Nggak bisa, Pak. Kita hanya mau mencoba
Karena itu yang saya bilang, kadang-kadang hukum itu memang Pak, Ya. katakanlah itu hanya huruf-huruf mati. Hmm. Apakah itu ancaman pasal yang dikenakan, apakah soal kasus-kasus korupsi, itu adalah huruf-huruf mati. Ya. Bagaimana huruf-huruf mati itu kemudian bisa jadi hidup? Dihidupkan oleh jiwa dan otaknya seorang advokat. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu Pak Bambang, sekarang kalau memang Anda mau selamat sebagai advokat, saya sih mengatakan begini, karena begini Pak Bambang, saya berkali-kali, ketika ada kawan Anda katakanlah menyuap hakim, mungkin hukum positif jaksa tidak segera melakukan OTT. Tapi ingat, Hmm. di mana sih tempatnya hukum yang abadi itu yang esensial? Ya. Itu adalah di nurani seseorang. Ya. Katakanlah detik ini Anda tidak di OTT atau saya tidak di OTT Pak Bambang, tapi ingat, Ya. ada terus yang tidak pernah akan bisa ditebus akan melekat di nurani kita. Katakanlah kita ketawa sekarang ini ada teman kita ditetapkan tersangka. Padahal hal yang sama juga kita lakukan. Pertanyaan saya Pak Bambang, apakah pernah kemudian kita bisa tenang? Enggak, pasti paling tidak beberapa waktu yang lalu Ya. saya melakukan yang sama. Malah menurut saya ini jauh lebih berat, Pak. Ini akan Ya. kita bawa terus ini sampai kita mengakhiri profesi kita sebagai advokat. Makanya saya Oke. bilang kemarin itu di closing statement saya Pak Bambang. Ya. Kalaupun Anda tidak pernah mencintai profesi ini, kalau bahasa Ya. di podcastnya di acara Kompas, katakanlah Anda udahlah don't care about negara gitu loh. Ya. Tetapi ketika uang yang kita dapatkan itu Pak, yang sebenarnya Ya. tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah kita sebagai Ya. advokat, bagi saya, Anda sedang memberikan racun kepada Ya. anak istri dan keluarga Anda. Ya. Mungkin mereka bisa menikmati Ya. fasilitas itu dengan Ya. menukarkan makan di restoran yang baik, Ya. membeli tas yang katakanlah ini macam-macam Pak, atau kalau kita ini Ya. mobil yang ini, tetapi itu yang saya bilang, penjara yang sesungguhnya pada detik yang sama itu tetap terjadi, cuman prosesnya tidak ada secara fisik di pengadilan. Tetapi penjara nurani itu Pak Bambang tetap melekat di batin kita. Itulah cara kadang-kadang saya share, Ya. termasuk program Pak Bambang ini. Ya. Apakah Baik. kita kemudian mau memberikan katakanlah sanksi, kemudian Ya. penjara nurani yang seperti itu, dan itulah menurut saya yang malah menurut saya Pak Bambang. Cara itu Ya. kita mulai dari mana Pak Bambang? Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh bank emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak koperasi merah putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Iya, saya coba menangkap esensinya. Diperlukan inspirasi atau yang menginspirasi, atau lebih konkret diperlukan teladan yang konkret. Nah, Pak Saur apa bisa menyebut advokat-advokat kita yang bisa dilihat oleh advokat yang generasi baru atau yang masih kuliah bahwa saya ingin menjadi advokat seperti ini gitu. Oh, mungkin Pak Saud bisa menyebut nama-nama, silakan. Iya, saya memang ada dua nama Pak, tapi namanya ini yang meninggal Pak. Oh, Iya, ya oke. yaitu Ya, Pak Yam Tiam Hien sama dengan ya. almarhum Buyung Nasution. Oh, ya, Tapi ada yang masih hidup Pak, ya, ya, yang menurut saya relatif dia eh, ya. ketepatan dia ketua umum saya Pak, Dr. Luhut Pangaribuan SHMH. Ini Oh, luar ya, biasa. Dia ini praktek sampai detik ini yang saya tahu dia tidak pernah suap menyuap Pak. oh, ya, Dan bagaimana karir beliau dimulai sebagai seorang pengacara publik dari LBH, ya, ya, dibangun karirnya dari bawah ya, sampai ya, saya kagum di tengah katakanlah yang tadi Pak Bambang. Saya ya, mendengar kesaksian kliennya Pak, bukan karena beliau ya, cerita. ya, 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 saya bahwa seberat apapun kasus yang ditangani, dia tidak pernah melakukan suap menyuap. Ternyata ya, dia bisa survive, ya, bisa memimpin organisasi. Nah, menurut saya, kenapa misalnya toh ada yang masih contoh yang hidup yang bisa kita teladani? Menurut saya dia bukan
katakanlah kalau salah satu ukuran sukses pengacara misalnya, Ya. dia menangani kasus-kasus besar, dia pernah menangani pengacaranya Gus Dur, Presiden Ya. Gus Dur sebelumnya kasus-kasus besar banyak ditangani beliau. Tanpa harus Ya. saya dengarkan dia kemudian suap menyuap. Itu juga Ya. yang masih hidup yang mungkin juga bisa kita teladani, Ya. Pak. Ya, baik. Baik, Pak Saur, terakhir pertanyaan saya. Bapak ternyata selain jadi advokat juga menjadi komisaris Ya, Pak. BUMN. Iya. Nah, apakah ini tidak mengganggu independensi atau integritas sebagai advokat? Iya, maka malah saya sejalan, Pak. Jadi gini, waktu Ya, saya diminta jadi komisaris kan saya bilang, saya ini punya kantor, Pak. ya, Sebagai advokat, apakah narasi-narasi konsekuensi sebagai seorang advokat yang melihat satu perspektif, misalnya saya narsum dari segi ya, aspek hukum, hmm, saya masih tetap bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, kemuliaan yang sama, Pak, ketika negara memanggil ya, melalui BUMN, Pak, ya, sebagai komisaris independen, Pak, ya, saya ini komisaris independen, ya, kemudian juga berpikir tentang 49 pemegang saham yang ada di bursa saham. ya, eh, ini juga harus dipikirkan nasib mereka. Dan sejauh ini Pak Bambang, ya, malah kerja-kerja saya sebagai lawyer, Pak, ya, value yang kita lakukan, Pak, malah itu inline sejalan, Pak. Jadi kalau ya, rapat misalnya dengan direksi, ya, ada kurang lebih apa namanya 7 ya, perusahaan semen, malah hmm, sangat membantu ya, kerja-kerja kita sebagai seorang advokat ya, dalam menjalankan sebagai komisaris independen. Jadi ya, saya berusaha untuk menjalankan sesuai karena kan ya, toh katakanlah ya, BUMN ini kan dia ada itu karena memang berdasarkan hukum. Dan ya, saya selalu mengatakan begini, ya, sejauh saya dipercaya kalau rapat-rapat pasti ini juga talkshow inspirasi ini kan didengar diri ya, saya juga, ya, komisaris saya juga, atau staf-staf saya ada sekitar hampir 10.000 gitu loh. Saya ya, mengatakan begini, selalu itu disclaimer bahwa ketika kita apa namanya berbuat yang terbaik dan ya, itulah ciri kita yang paling apa namanya karya yang teragung. ya, Saya berharap bahwa BUMN ini saya selalu bilang ya. bukanlah tempat bancakan, kita buktikan. Eh, BUMN ini bisa kita berikan dedikasi sebagai benchmarking sebagai teladan. eh, Dan saya berharap kehadiran saya sekarang ini 2 tahun Pak Bambang ya. ya. Oh ya, ya kita dikasih honor Pak, namanya honor. Ya, saya selalu mengatakan Ya, ini. Setelah saya bayang-bayangkan, saya jadi komisaris independen ini bukan saya makan gaji buta di sini. Saya berkali-kali mengatakan ya, ini dengar. ya, Tetapi karena saya dipanggil, saya kemudian bersedia dan kita ya, berharap kita kerjasama membuktikan bahwa kinerja kita ya, juga kinerja kemudian terbaik. ya, Kita punya eh, ya, apa namanya menguasai market share Pak ya, 59% di saham, itulah yang dikelola oleh Semen Indonesia Holding atau SIJ Pak Bambang. ya. Baik, Pak Saur, kalau pengawasan secara hukum itu dilakukan dengan baik, justru mungkin akan menambah trust terhadap perusahaan atau BUMN itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ini menjadi model yang ideal ketika seorang sarjana hukum, seorang advokat diminta ikut mengawasi BUMN. Pak Sekali Bambang, lagi, itu Pak, satu ya, lagi pesan Pak, karena menyangkut ya, advokat Pak. ya, Karena tadi kan Pak Bambang juga saya agak terlupa tentang menjaga diri kami ya Pak ya. ya, Melalui kesempatan yang sangat mulia ini juga di ya, forumnya Pak Bambang Inspirasi untuk Bangsa ini kepada seluruh kawan-kawan organisasi advokat, ya, saatnya kita kalau hari-hari ini bagaimana mudahnya kita tidak diperhitungkan oleh para penegak hukum yang lain. Bukan saya dalam konteks reaktif gitu ya. Mari kita sekarang membangun yaitu supaya kita satu kode etik, satu dewan kehormatan. Apapun organisasi advokat kita, inilah salah satu cara juga menjaga keluhuran kita. hmm, Kalau kita misalnya dapat sanksi dari organisasi yang lain, kemudian kita tidak melompat dengan organisasi yang lain, bahkan sering juga organisasi itu menampung. hmm, Dengan kita menjaga satu dewan kehormatan, kemudian satu dewan etik, barangkali ini menjaga perilaku kita, sehingga keluhuran tingkah laku kita, kemudian itu menjaga
itu juga sekaligus menjaga supaya kita tidak akan mudah tergelincir dalam kondisi katakanlah hukum kita suap menyuap ini karena betul-betul kita jaga. Di samping tadi saya mengatakan kita betul-betul jaga keluhuran pribadi kita. Itu saya kira pesan yang sangat saya sampaikan melalui tempat podcastnya Inspirasi untuk Bangsa ini melalui Pak Bambang. Terima Ya. kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Pak Saur Siagian, SHMH, advokat senior. Mudah-mudahan benar-benar apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi setidaknya untuk dunia profesi advokat, syukur juga bisa menjadi bagian dari pencerahan untuk seluruh sistem penegakan hukum di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Saur. Sama-sama Pak Wassalamualaikum Bambang. Terima kasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Terima kasih. Kalau Oke. ada hal yang kurang, mohon dimaafkan Pak Bambang. Terima kasih. Oke.